Halo semuanya, apa kabar? Jadi, oke gini guys. Eh, ada dua kebijakan pemerintah yang saat ini sedang dikaji. Yang pertama itu kebijakan pengaturan second account di sosial media yang mau dibatasi gitu. Second account di sosial media mau dibatasi sama pemerintah. Soalnya kan kalau second account di sosmed itu bebas itu kan banyak buzzer ya sekarang ya. Nah, gua pasti kenal loh. Gua kan punya banyak second account di sosmed ya. Nah, gua pasti bakal banyak kenal loh sama peraturan pemerintah yang sedang dikaji ini kalau bakalan jadi diloloskan. Dan kalian juga pasti juga punya yang namanya second account di sosmed juga. Pasti juga kenal. Gak bakalan boleh punya second account di sosmed lagi. Terus yang kedua, pengaturan yang juga sedang dikaji itu adalah nelpon via WhatsApp gitu. Sekarang nggak boleh lagi pakai internet, harus beli paket premium internet buat nelpon via WhatsApp. Kalau nggak boleh pakai nelpon via WhatsApp, harus nelpon pakai sambungan seluler gitu. Jadi nelpon via WhatsApp gitu kan gratis ya, cuma pakai koneksi internet gitu ya. Itu sedang dikaji juga sama pemerintah. Hal kedua yang sedang dikaji pemerintah, yang gak bakalan dibolehin lagi nelpon via WhatsApp gitu. Harus beli paket internet premium kalau mau nelpon via WhatsApp. Itu juga sedang dikaji. Nah, gua rasa dua hal tersebut adalah pengkajian dua hal tersebut adalah benar-benar pengkajian yang bodoh. Tapi gua gak mau membodoh-bodohkan siapapun ya, soalnya kecerdasan orang kan beda-beda ya. Kalau gua ya bisa paham kenapa mereka mengkaji hal-hal bodoh seperti itu, tapi ya biarkan saja ya kan, itu gak ada hubungannya sama gua. Lah gua mau ke USA kok. Itu kan kalian yang bakalan kena imbasnya, jadi ya gua gak kena ya, gua fun-fun aja. Tapi menurut gua, kalau gua juga gak punya pilihan jadi masyarakat seperti kalian, ya gua bakalan berpikir kalau pengkajian kebijakan tersebut adalah pengkajian kebijakan yang bodoh sekali. Nah, eh, terutama yang mau gue sorotin ini pengkajian kebijakan gak boleh lagi nelpon via WhatsApp call gitu ya. Itu sekarang ini kan banyak sekali ya faktor dari pendapatan masyarakat itu yang kena pajak. Mungkin kalian nggak kena pajak, soal gua juga nggak kena pajak. Mungkin kalian nggak tahu kalau saat ini banyak sekali faktor-faktor dari pendapatan masyarakat itu yang kena pajak. Gua gak kena pajak, kalian mungkin juga gak kena pajak. Ya gak apa-apa, kita sama-sama gak kena pajak. Tapi sejauh yang gua ketahui sih, kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah, kelas menengah yang kelas menengah di Republik Indonesia ini kena pajak, kena faktor-faktor pajak yang paling gede banget. Jadi kelas atas gitu semakin kaya, kelas miskin itu semakin miskin. Nah, kelas menengah itu dipajakin terus, jadi kena pajaknya semakin berat. Jadi masyarakat miskin itu semakin banyak, masyarakat kaya itu ya yang kaya-kaya itu aja, yang kelas menengah itu semakin miskin gitu. Jadi saat ini banyak sekali faktor-faktor pendapatan ekonomi masyarakat Indonesia itu yang kena pajak. Menurut info yang gue dapet dari sosmed gitu. Jadi masyarakat Indonesia terutama kelas menengah itu dipajakin secara gila-gilaan sama pemerintah. Kemarin beli emas saja sekarang juga sudah ada pajak pemerintahnya. Pokoknya pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan. Kalau bayar STNK atau SIM gitu juga kena pajak. Ya pokoknya banyak sekali lah faktor-faktor pendapatan ekonomi masyarakat terutama kelas menengah itu yang kena pajak akhir-akhir ini. Nah, yang gua telisik nih ya, menurut info yang gue dapet dari sosial media, maraknya peraturan perpajakan di Republik Indonesia ini karena pemerintah Indonesia itu uh,
sadar bahwa utang luar negeri negara Republik Indonesia ini gede banget. Jadi dulu waktu Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 periode itu ya. 10 periode, 10 tahun 2 periode. Itu Presiden Jokowi membuat kebijakan yang ngutang ke luar negeri terutama Cina itu gede banget. Kalian mungkin nggak paham karena kalian bukan masyarakat yang paham, jadi kalian nggak tahu seberapa gedenya utang luar negeri masyarakat pemerintah Indonesia, negara Indonesia ke luar negeri terutama Cina. Nah, dulu waktu Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden itu utang luar negerinya gila-gilaan. Sampai sekarang utang luar negeri negara Indonesia ke terutama Cina itu gede banget, gila banget, gede banget. Jadi karena utang luar negeri yang gede itu ya, nah pemerintah kan butuh sumber pendapatan. Nah sumber pendapatan itu bisa dari ekspor atau bisa juga dari pajak. Nah ekspornya masyarakat, ekspornya negara Indonesia itu sudah maksimal, ekspor udah maksimal, tapi itu tidak menutup bunga hutang yang dipunyai negara Republik Indonesia terhadap utang luar negeri ya. Jadi pemerintah Indonesia berpikir kalau buat menutup bunga hutang yang dipunyai negara Indonesia yang diciptakan ketika Presiden Jokowi menjadi presiden 2 periode 10 tahun kemarin, itu pemerintah menggencarkan sistem perpajakan kepada masyarakat Indonesia buat bayar utang gitu. Karena utang luar negeri negara Indonesia gede banget. Jadi kalian bisa cek di Google, atau tanya ChatGPT gitu, kalian tanya berapa utang pemerintah, berapa utang negara Indonesia ke luar negeri gitu, mungkin kalian bakalan lihat angkanya tapi juga gak paham ini apa artinya. Nah jadi karena utang luar negeri masyarakat negara Indonesia itu kan gede banget ya. Nah pemerintah itu menggencarkan sistem perpajakan terhadap faktor-faktor pendapatan ekonomi masyarakat Indonesia terutama kelas menengah. Nah gua mikir loh, kan pajaknya kan gede ya, pajaknya banyak sekali, gede banget di semua sisi pemasukan masyarakat itu. Masyarakat terutama kelas menengah itu di gua gak ngerasa ya, padahal gua nih termasuk masyarakat yang hidupnya berkecukupan gitu ya. Apa gua nih belum termasuk masyarakat kelas menengah ya guys? Gua mikir gitu. Mungkin biarpun kehidupan gua berkecukupan, tapi gua nih termasuk masyarakat kelas bawah. Nah gua bingung, terus yang dimaksud masyarakat kelas menengah itu yang kayak gimana ya guys? Soalnya kan katanya masyarakat kelas atas itu tetap jadi kelas atas dan pendapatannya gede, terus kelas bawah itu semakin banyak. Soalnya masyarakat yang kelas menengah itu kena pajak terus, jadi kan gak bisa naik, malah jadi turun, jadi masyarakat miskinnya makin banyak bukannya makin sedikit. Nah jadi gua gak ngerasa sama sekali ada yang katanya ada gencar pemerintah memajaki masyarakat Indonesia. Gue sama sekali gak ngerasa apapun di gue. Jadi mungkin itu berarti kalau gue nih bukan termasuk masyarakat kelas menengah ya. Gue nih masih termasuk masyarakat kelas bawah, biarpun kehidupan gue juga fan-fan aja. Nah jadi gitu ya guys, utang negara Republik Indonesia itu, utang negara Republik Indonesia ke luar negeri itu gede banget. Karena itu pemerintah menggencarkan sistem perpajakan kepada masyarakat Republik Indonesia buat bayar utang, terutama bunga utangnya itu kan gede banget ke China. Nah jadi kan bayar utangnya ya bayar utang, terus bunga utangnya ya harus dibayar. Nah utangnya sendiri sudah gede, bunga utangnya lebih gede lagi. Jadi bayar utangnya udah lunas periode ini, tapi bunga utangnya masih lebih gede lagi. Karena itu pemerintah, karena ekspor impornya udah maksimal ya. Jadi pemerintah itu
mencoba mendapatkan pemasukan lain buat bayar utang dari memajaki masyarakat Republik Indonesia sendiri buat bayar utang luar negeri. Nah, jadi itu guys, itu alasannya kenapa pemerintah akhir-akhir ini kenapa kalian mungkin ngerasa kalau ekonomi sedang makin sulit ya. Ekonomi makin sulit soalnya pajak makin tinggi, makin banyak pajak. Soalnya pemerintah butuh duit buat bayar utang. Nah, karena itulah juga pemerintah semakin menggencarkan sistem perpajakan, soalnya pemerintah butuh pajak dari kalian buat bayar utang. Karena itulah pemerintah mengkaji kebijakan-kebijakan yang gua pikir tolol ya. Tapi kan kecerdasan manusia itu kan ya berbeda-beda ya. Gua punya kebijakan lain, pemerintah ya punya kebijakannya sendiri. Jadi kalian sebagai masyarakat pasti bisa menilai siapa yang punya kebijakan lebih baik dari siapa, atau siapa yang punya kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Oke, jadi segitu dulu ya guys vlog gue pada hari ini. Thanks for watching, see you next time.